Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi serta identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Plaza Glodok dan juga Galuh Pandu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kita ke Syahreza terlebih dahulu, pemirsa. Baik, selamat siang Syahreza. Bagaimana kelanjutan terkait dengan proses evakuasi hari ini? Apakah petugas kembali berhasil menemukan korban? Ya, Nata dan juga pemirsa, sejatinya proses evakuasi dikonfirmasi akan dilanjutkan hingga beberapa hari mendatang termasuk hari ini. Namun dari pandangan kami baru saja melihat ada hanya sedikit personil yang datang dari pihak BPBD dan juga dari pihak Damkar sendiri. Ini masih belum melakukan persiapan untuk melakukan evakuasi, kendati memang kepastiannya sudah akan dilanjutkan pada hari ini. Namun kami menerima keterangan baru, Nata dan juga pemirsa, terkait dari pihak pengelola Glodok Plaza yang menjadi kendala TKP kebakaran pada Rabu malam, mengatakan bahwasanya pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti pihak Damkar dan juga BPBD untuk segera melakukan pembersihan lebih lanjut di beberapa lantai yang mengalami kendala reruntuhan puing-puing bangunan yang begitu parah, yang juga menjadi kendala untuk mengevakuasi para korban yang dinyatakan hilang. Memang hingga saat ini korban hilang mencapai 14 orang dan korban tewas yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati mencapai 8, namun statusnya hingga saat ini dari pihak Glodok sendiri sudah menyiapkan sekitar 50 personil kebersihan untuk melakukan pembersihan di beberapa lantai. Dan hari ini fokusnya adalah di lantai GF, lantai LGF dan juga lantai 1 untuk melakukan pembersihan lebih lanjut terkait dampak daripada kebakaran masif yang terjadi pada Rabu malam. Dan memang untuk status pemadaman, untuk status kebakaran ini sudah dipadamkan, sudah status hijau sejak Kamis kemarin, dan kini fokusnya adalah mengevakuasi para korban yang kini masih dilaporkan hilang begitu. Namun kami masih menunggu apakah nanti hari ini akan dilakukan olah TKP, mengingat dari pihak Polda Metro Jaya sendiri menegaskan akan melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kami masih belum melihat adanya personil dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari tim Inavis sendiri untuk melakukan olah TKP pada hari ini. Namun bisa ditegaskan, Nata dan juga pemirsa, hari ini fokusnya pembersihan di berbagai lantai dan akan melakukan evakuasi lebih lanjut jika ditemukan indikasi ada jenazah di berbagai lantai, termasuk di lantai 8 yang mayoritasnya ini ditemukan di lantai 8 sebanyak 8 jenazah. Namun dipastikan evakuasi akan berlanjut pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ada rekan kami Galuh Pandu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Silahkan Galuh dengan laporan Anda. Ya, Syahria, jika Anda melaporkan dari kawasan tempat kejadian perkara, kami di sini menerima jenazah yang berhasil dievakuasi dari tempat Anda melaporkan. Data dan juga pemirsa bahwa hingga Sabtu malam kemarin dan sampai saat ini kami memantau belum ada keluarga korban yang melaporkan untuk menjadi bagian dari korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan total hingga saat ini Rumah Sakit Kramat Jati Polri telah menerima 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dari tempat kejadian perkara di Glodok Plaza Jakarta Barat, dan ke-8 jenazah tersebut akan dilakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari kantung jenazah yang telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan proses identifikasi ini akan berlangsung selama sekitar 1 minggu hingga 2 minggu, 1 hingga 2 pekan, karena mengingat bahwa kondisi jenazah atau tubuh korban sudah tidak utuh dan hanya dapat dikenali melalui berupa serpihan-serpihan seperti gigi, potongan daging, dan kulit, serta beberapa hal lainnya. Yang mana bahwa proses identifikasi ini juga akan memakan waktu karena kondisi tubuh yang sudah tidak utuh. Proses identifikasi ini akan dilakukan dengan mencocokkan data postmortem atau data pada saat jenazah masih hidup, pada saat jenazah ditemukan, dan data antemortem yaitu data pada saat orang tersebut masih hidup dari
data-data atau sampel yang diberikan oleh keluarga korban. Sehingga para keluarga korban yang merasa menjadi bagian dari peristiwa ini, silakan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya dari sampel data maupun DNA yang diberikan kepada pihak kepolisian. Dan proses identifikasi jenazah masih akan terus dilakukan oleh tim Puddokes RS Polri Kramat Jati, Jakarta, yang mana dari data yang kami dapatkan ada 14 korban yang menjadi bagian dari peristiwa ini, dan beberapa diantaranya adalah rata-rata berusia 20 tahun hingga usia antara 20 tahun, 25, 26 tahun hingga yang paling tua ada di usia 56 tahun, dan rata-rata mereka ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza sebagai merupakan pekerja yang ada di diskotik Tiara sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya. Sementara itu kami masih terus berusaha menghubungi dari pihak tim forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari proses identifikasi jenazah tersebut. Namun kami masih belum mendapatkan jawaban, namun kami akan terus memperbaharui informasi kami dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri untuk melaporkan kepada Anda, Nata, dan pemirsa. Sementara itu. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada rekan kami Syahreza Zanski dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.